Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muh Japar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin, Allahu amrahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keafiatan, kesehatan kepada beliau sehingga kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah hadir ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mugi-mugi Allah ugi memberikan kemudahan, kelancaran, keafiatan, kesehatan sehingga beliau senantiasa mendapatkan kemudahan dan kelancaran di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas beliau. Amin. Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, sedikit kembali mengulang apa yang kita sampaikan di kajian Ahad yang lalu. Di dalam tafsir Abdur Razzaq ini juga tertulis di berbagai tafsir yang lain termasuk tafsir At-Tabari. Nanti di dalam tafsir Muqatil juga ada. Juga ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada juga di dalam kitab Ma'ani Al-Quran lil Akhfashi dan seterusnya. Dari Ka'ab Al-Qurdi, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, laita syi'ri ma fa'ala abawaya. Beliau bersabda, aduhai, seandainya aku tahu keadaan kedua orang tuaku saat ini. Laita syi'ri ma fa'ala abawaya. Seandainya aku tahu keadaan kedua orang tuaku saat ini. Kita tahu kedua orang Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Berapa kali beliau mengucapkan thalatha marrat? 3 kali. Kemudian fanazalat, turunlah ayat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu, aku mengutusmu wahai Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak akan ditanyai hasil akhir seseorang, apakah keadaan mereka nanti di alam akhirat. Fungsi Nabi hanya sebagai basyiran pertama, pemberi kabar gembira. Saya akan bacakan ulang juga hadis Nabi Muhammad SAW
tentang kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal ini adalah seorang ulama bermadhab Maliki. Beliau menulis Syarah Sahih Al-Bukhari, penjelas kitab Sahih Al-Bukhari. Menulis bab khusus yaitu babu fadlis sholati ba'da tuhuri bil laili wan nahari. Menulis bab tentang keutamaan sholat sunnah di sini. Kapan waktunya? Ba'da tuhuri. At-tuhur artinya suci, artinya wudu. Sholat yang dilaksanakan setelah wudu. Kapan? Bil laili wan nahar. Apakah itu di malam hari? Apakah itu di siang hari? Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Saya akan rujukkan ke sumber primernya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ia bertanya kepada Bilal. Kapan ia bertanya? Kapan Kanjeng Nabi bertanya kepada Bilal? Inda sholatil fajri, ketika waktu sholat subuh. Bukan pada saat melaksanakan sholat subuh, tapi pada waktu-waktu ketika itu boleh melaksanakan sholat subuh. Ini makna inda sholatil fajri. Bisa setelah sholat subuh, bisa sebelumnya. Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku, katakan kepadaku, bi arja amalin amiltahu. Arja ini dari kata roja yarju, artinya berharap. Arja ismu tafdil, artinya yang paling engkau harapkan. Maka Syekh Mustafa Al-Bugha, salah seorang ulama kontemporer saking Suriah, lahir 1939. Beliau adalah pakar hukum Islam, seorang profesor, doktornya diraih di Al-Azhar, memberikan catatan kaki, memberikan keterangan terhadap hadis ini. Apa makna biarja? Syekh Mustafa Al-Bugha ini mengatakan biarja artinya biamalin amil tahu, amal yang engkau laksanakan, wa anta tarju bihi, dan engkau mengharapkan dengan amal itu as-sawaba, yaitu pahala aksar, lebih banyak min ghairihi, dari yang lainnya, min a'malika, dari amal-amal. Panjang istilahnya, kalau bahasa kita amal andalan. Apa amal andalan? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada Bilal begitu? Beliau mengatakan, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya tanya begitu karena aku mendengar daffana 'alaika. Abu Abdullah mengatakan arti na'laika ini adalah daffana 'alaika ini tahrik, gerakan. Gerakan apa? Gerakan kaki. Maka daffana 'alaika ini gerakan sandal, yang dimaksudnya adalah gerakan langkah Bilal di surga. Di mana? Baina yadayya. Apa makna yadayya? Maka Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan kuddami. Baina yadayya artinya kuddami. Kuddami bahasa lainnya adalah amami. Amami artinya di depanku. Aku mendengar suara langkah-langkahmu wahai Bilal di depanku di surga. Lalu Bilal menjawab ketika ditanya demikian oleh Nabi, sebenarnya amal rahasia
Tapi karena Nabi yang tanya, tidak mau diceritakan, Nabi yang tanya. Qala ma'amiltu amalan, aku tidak pernah melaksanakan suatu amal ya Rasul. Arja indi, yang bagiku itu adalah amalan yang paling aku harapkan. Anni artinya ghairu anni, melainkan lam atatohhar, aku tidak pernah bersuci, aku tidak pernah berwudu. Lam atatohhar tohuran fi sa'ati lailin aw naharin, apakah itu siang malam hari, apakah itu siang hari, illa kecuali. Jadi Bilal, sahabat Bilal ini tidak pernah wudu kecuali shallaitu bidzalika tuhuri, saya sholat setelah melaksanakan wudu. Maku tibali an usolya, berapa rakaat banyaknya? Maku tibali an usolya, sebanyak yang ditakdirkan Allah kepadaku. Artinya semaunya Bilal, secapeknya Bilal. Para rawuh sedaya ingkang hormati, ini adalah salah satu bisyarah Nabi Muhammad sebagai basyiran, pemberi kabar gembira. Kadang-kadang secara individu, tapi kadang-kadang kolektif. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad menyampaikan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan meskipun kita tidak selevel Bilal, kita masuk dalam kategori kedua ini, masuk kepada orang yang diberikan kabar gembira karena kita beriman dan beramal soleh. Amin Allahumma. Siapa itu orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh? Amal soleh, amal itu dikatakan soleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, amal itu harus dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tapi ikhlas saja tidak cukup. Yang kedua ini harus dilaksanakan berbarengan, tidak boleh satu saja. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Kita beramal ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai tuntunan, maka amal ini tidak dikatakan sebagai amal soleh. Sebaliknya, kita beribadah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam tetapi tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini belum juga disebut sebagai amal soleh. Maka sekali lagi, amal yang dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, maka orang yang beriman dan orang yang mempunyai kualitas amal semacam ini diberikan bisyarah, kabar gembira, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan diberikan kepadanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian fungsi Nabi Muhammad SAW itu sebagai nadhiran, memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Saya akan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, pada hari itu, artinya hari kiamat nanti, tubaddalul ardu ghairul ardi, bumi yang kita tempati ini akan diganti, tubaddal, dengan apa? Ghairul ardi, dengan bumi yang lain.
Tidak saja bumi, was samawat, seluruh alam semesta ini nanti akan diganti. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini, maka Sayyidah Aisyah bertanya, fa aina yakunun nasu yauma idzin? Lalu di mana manusia ketika itu? Ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, alam semesta ini diganti dengan yang lain, lalu manusia di mana? Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ala sirat, manusia itu berada di atas jembatan ketika itu. Ini dari kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Maka kemudian di dalam kitab Az-Zuhd wa Raqaiq, Ibnul Mubarak beliau menerangkan, siapa Ibnul Mubarak ini? Beliau adalah murid Imam Malik, satu guru dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, gurunya Imam Bukhari meskipun tidak langsung. Ibnul Mubarak beliau menulis kitab Az-Zuhd wa Raqaiq. Beliau menerangkan tentang sirat ini, bagaimana keadaan jalan itu, jembatan itu. Ketika di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan di atas sirat jembatan, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dari Ubaid bin Umair, anna sirata, jembatan yang dimaksud itu, kata Ibnul Mubarak mengutip hadis ini, mithlus sayfi, tajamnya bagaikan pedang. Di mana letaknya? Ala jisri jahannam, di atas neraka jahannam. Bagaimana keadaannya? Wa inna bijambataihi, di antara kedua sisinya, kalalibu wa hasakun. Kalalib jamak dari kullab, artinya besi pengait. Wa hasak, hasak itu artinya duri. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, innahu la yu'khadhu bil kallubi al-wahidi, sesungguhnya satu besi pengait saja itu bisa mengait atau bisa menjatuhkan aktsaru min Rabi'ah wa Mudhar, lebih banyak dari suku Rabi'ah, lebih banyak dari suku Mudhar. Maknanya apa? Kenapa disebut suku Rabi'ah dan Mudhar? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, dua suku ini mempunyai anggota yang paling banyak. Maka disebut sangat banyak artinya. Nah, ini merupakan nadhir, Nabi Muhammad sebagai nadhiron, pemberi peringatan. Kenapa manusia mesti diingatkan? Supaya manusia itu nanti tidak menyesal. Saya akan membacakan tafsir yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika beliau menerangkan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa kabar gembira, sebagai peringatan, memberikan peringatan kepada manusia supaya manusia nantinya tidak menyesal. Beliau mengutip, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip ayat Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika seseorang itu datang kepadanya tamu. Apa tamunya? Kematian. Ketika kematian itu mendatanginya. Di dalam ayat ini, di dalam redaksi ini, beliau mengatakan, menerangkan, hakadza bi sighatil mufradi,
itu sigohnya bentuknya mufrad, satu orang. Ketika seseorang berarti satu orang. Datang kepadanya kematian, satu orang kematian mendatanginya. Tapi yang unik, setelah itu masih satu ayat, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Satu orang ini mengatakan arji'un dengan jamak, kembalikan aku. Tapi menggunakan sigoh dalam kata bahasa Arabnya itu jamak. Maknanya apa? Yang pertama, kata beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ja'a bil jam'i ala sabili ta'zim. Jamaknya ini ketika ia mengucapkan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Jadi ketika ia datang sakaratul maut, maknanya dia akan mengatakan kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku. Sighahnya bentuknya jamak. Seharusnya qala rabbirji'ni, itu bahasanya begitu dalam bahasa Arab. Tapi di dalam Al-Qur'an menggunakan irji'un. Mengapa demikian? Karena yu'azzimu dzatahu, untuk mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang meninggal ini dia telat mengagungkan Allahnya. Kenapa tidak dari tadi? Wa huwa yu'azzimullah al-ana. Dia mengagungkan Allah ketika dia berada dalam keadaan sakaratul maut. Wa huwa fi halil ikhtidar. Ikhtidar itu artinya dalam keadaan sakaratul maut. Tadi kemana? Dia mengagungkan Allah tidak dari tadi. Ketika sakaratul maut dia baru mengagungkan Allah. Waqad kana kafiran bihi. Sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah. Wa huwa fi sa'atid dunya. Ketika itu padahal dia berada di dalam kelapangan dunia. Wa bi buhuhatil aishi, dan dia berada di dalam kemewahan kehidupan. Annahu qarrarat talab. Yang kedua maknanya, yang pertama dia mengagungkan Allah, dia sadar ketika dia berada dalam keadaan sakaratul maut. Yang kedua, kenapa kemudian menggunakan sighah jamak? Artinya arji'ni. Ketika dia berada dalam keadaan sakaratul maut itu, dia mengatakan terus menerus berulang-ulang, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Penyesalan yang tiada tara. Ketika itu ia, masih kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menerangkan ayat ini, annahu istaghatha billah. Dia itu meminta tolong kepada Allah. Arji'ni, kembalikan aku ke dunia ini, kembalikan aku ke dunia ini. Faqala rabbi ya Allah, wa khatabal malaikah. Setelah ia memohon kepada Allah, ia kemudian mengatakan kepada malaikat berkali-kali, arji'uni ilad dunya, ya malaikat, wahai malaikat, kembalikan aku ke dunia lagi. Lakin kata Syekh Mutawalli, limadza arruju? Kenapa dia pengen kembali ke dunia ini? Orang yang meninggal tadi. Beliau meneruskan membaca tafsir ini, membaca ayat ini. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh. Amal soleh tadi telah kita sampaikan apa itu amal soleh. Fima taraktu, yang aku tinggalkan. Tujuannya hanya satu, dia tidak lagi untuk mencari jabatan, mencari kerja, kelapangan rezeki dunia, tidak. A'malu sholihan, aku ingin beramal soleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Tetapi kalla, sekali-kali tidak, itu tidak mungkin terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimatnya saja, kata-katanya saja yang diucapkan. Sebab apa? Wa min waraihim, di belakang dia ini barzakhun ila yaumi yub'atsun,
ada barzah. Dia berada di alam barzah. Dia berada di antara dinding suatu alam penantian sebelum menuju akhirat dan alam dunia ini sampai hari dibangkitkan. Dia tidak bisa kembali ke dunia lagi. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka sekali lagi fungsi dan tujuan Nabi Muhammad SAW diutus yang pertama basyiran, memberikan kabar gembira, kedua memberikan peringatan kepada umat manusia supaya apa? Supaya kita tidak menyesal nantinya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang saged kawula aturaken wonten enjang menika. Nyuwun pangapunten menawi wonten kalpatanipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.